Tim Satgas Pemburu Mafia Tanah Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat kembali datangi Gedung Aparat Penegak Hukum atau APH untuk terus-menerus secara masif melakukan follow-up dan pengawalan kasus mafia tanah dalam program Presiden RI yakni redistribusi tanah land reform atau tanah objek reforma agraria Tora tahun anggaran 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang berpotensi negara mengalami kerugian mencapai 1 triliun rupiah lebih. Kali ini FMP Jabar terlihat mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan beraudiensi dengan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Dodi Emil Ghazali SHMH dan Kasih Penerangan Hukum Sutan SP Harahap SH di Ruang Media Center Kejati Jabar pada Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Audiensi ini membahas terkait dengan surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia atau Menko Polhukam RI yang berisi perintah kepada Kejati Jabar untuk menindaklanjuti laporan FMP Jabar soal kasus mafia tanah tersebut. Dalam audiensi itu, Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Dodi Emil Ghazali dan Kasih Penerangan Hukum Sutan SP Harahap menyatakan bahwa surat dari Menko Polhukam tersebut baru kemarin diterima dan sudah ditindaklanjutinya dengan meminta laporan ke Kepala Kejari Subang yang baru yakni Akmal Kodrat SH atas penanganan kasus mafia tanah Patimban ini. Namun Kajari Subang Akmal Kodrat hanya melaporkan penanganan kasus sewa lahan bengkok Desa Patimban, bukan mafia tanah Patimban yang dimaksud FMP Jabar tersebut, dan pihak Kejati Jabar berjanji akan melaporkan ke Menko Polhukam secara berjenjang. Perintah kepada Kejati Jabar itu tersirat dalam surat Menko Polhukam RI tertanggal 4 Mei tahun 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kejati Jabar di Jalan RE Marta Dinata nomor 54 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, karena substansi laporan FMP Jabar ini terkait dengan permasalahan profesional jaksa dalam penanganan perkara mafia tanah di Kejari Subang yang merupakan daerah hukum Kejati Jabar atas dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang mantan Kepala Kajari Subang Iwayan Sumertayasa dan mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Subang AF Saipullah. Pihaknya juga menyatakan dalam menindaklanjuti kasus mafia tanah Patimban ini akan berkoordinasi dengan Kejagung RI, oleh karenanya juga tidak mungkin dibuatkan sprindik atau surat perintah penyidikan yang tumpang tindih, dan untuk pemanggilan mantan Kajari Subang Iwayan Sumertayasa dan mantan Kasipitsus Kejari Subang AF Saipullah juga akan berkoordinasi dulu dengan Komisi Kejaksaan RI. Ya, kalau misalnya dalam proses ini kan kita minta laporan dari mereka. Kan suratnya kan pasti kita bahas ke Menko Polhukam ya. Nanti kan dari Menko Polhukam kan kalau menurut surat ini yang saya baca akan bersurat ke Bapak. Kan begitu. Kalau saya sih per hari ini saya sudah akan kirimkan suratnya ke Kejari Subang. Saya meminta itu agar dipercepat sehingga kami bisa membalas surat ke Menko Polhukam. Nanti jawaban dari Menko Polhukam kan ada, kan begitu. Nanti ditujukan ke Bapak. Apalagi yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah dimintai keterangan oleh Satgas Mafia Tanah. Kalau keterangan dulu, Terus baru informasi saja, informasi bahwa timnya sudah melakukan sudah melakukan tim. Jadi kan malah lebih cepat ya. Misalnya ini, jadi dengan adanya surat Menko Polhukam, hanya dari Kejati sendiri tidak pasif. Nanti berkoordinasi dengan kejaksaan. Iya. Berdasarkan dengan surat Menko Polhukam. Jadi gini Pak, tadi kan saya dengar informasi dari Bapak bahwa dari Kejagung menurut Pak sudah menurunkan tim. Itu kami harus berkoordinasi dulu Pak. Jangan sampai, mohon maaf, dari Kejagung sudah turun, nanti kami turun kan tidak pas. Kan begitu ya. Nanti kalau misalnya itu nanti kami akan koordinasi terkait proses tersebut. Ya. Seperti diketahui, FMP Jabar sudah melaporkan secara resmi terkait kasus mafia tanah Patimban ini ke Kejagung RI, Menko Polhukam RI, Komisi Kejaksaan RI hingga ke Presiden RI, dan surat laporan serta lampiran 1 berkas data-data kasus mafia tanah Patimban ini diserahkan langsung oleh tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar ke masing-masing kantor lembaga negara tersebut.
Menyikapi pernyataan dari Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar Dodi Emil Ghazali dan Kasih Penerangan Hukum Sutan SP Harahap itu, jika pihak Kejati Jabar ataupun Kejagung RI benar-benar ingin menindaklanjuti kasus mafia tanah Patimban ini, Ketua Umum FMP Jabar Abah Batman menegaskan sangat mudah, tinggal memanggil mantan Kajari dan Kasipit Sus Kejari Subang untuk meminta berkas hasil penanganan kasusnya, karena penanganan kasus mafia tanah Patimban tersebut sudah naik tahap penyidikan. Abah Batman menyebutkan bahwa jika minta kepada Kajari dan Kasipit Sus Kejari Subang yang baru itu tentunya tidak mungkin ada, karena tidak ada serah terima berkas hasil penyidikan kasus mafia tanah Patimban. Adapun yang diserahkan oleh mantan Kajari Subang Iwayan Sumertayasa kepada Kajari yang baru yakni Akmal Kodrat hanya kasus sewa lahan bengkok Desa Patimban. Kalau Kejaksaan Negeri Subang, saya sudah dapat pastikan karena ini baru, hasil berkasnya juga dihilangkan. Itu. Yang paling itu berkasnya ada di mantan Kajari dan mantan Kasisus. Karena mereka sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang-orang yang diduga terlibat dalam mafia tanah. Jadi kuncinya itu mantan Kajari dan mantan Kasisus. Jadi percuma bapak-bapak minta data dari Kajari yang sekarang masih tidak ada. Harga bawah. Ya, intinya Kejati Jabar mengakui bahwa sudah menerima surat dari Menko Polhukam, dan sesuai dengan perintah Menko Polhukam itu nanti dilakukan secara berjenjang, akan berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Subang terkait dengan penanganan mafia tanah. Gitu. Ya. Tindakan lanjutnya kita nunggu informasi, apakah nanti dari Kejaksaan Agung terkait penanganan juga berkoordinasi dengan Kejati dan Kejaksaan Negeri Subang, dan mungkin juga itu pasti dilakukan itu kan. Ya, mudah-mudahan respon cepat dari APH terutama tim kejaksaan untuk segera mengusut tuntas mafia tanah di Kabupaten Subang yang berpotensi merugikan negara sekitar 1 triliun lebih. Ini tidak main-main. Berarti kalau misalkan APH Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Subang, Sekyu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sekyu Kejaksaan Agung berhasil mengungkap ini, berarti sama saja menyelamatkan aset negara senilai 1, sekian triliun, 1 triliun lebih. Ya, tidak main-main. Ini luar biasa. Dan kuncinya asal punya niat untuk melakukan penegakan hukum terhadap mafia tanah, itu sangat mudah sekali mengungkap kasus mafia tanah Kabupaten Subang. Sangat mudah. Dan kita sudah berikan data-datanya. Abah Batman menyebutkan dirinya juga sempat audiensi dengan Iwayan Sumertayasa dan mantan Kasipit Sus Kejari Subang AF Saepullah bahwa kasus sewa lahan bengkok merupakan password atau pintu masuk membongkar kasus mafia tanah Patimban. Seperti diberitakan Perak sebelumnya, mantan Kepala Kajari Subang Iwayan Sumertayasa dan mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Subang AF Saepullah ini telah menangani kasus mafia tanah Patimban. Dimaksud dengan proses penyelidikannya sudah naik tahap penyidikan namun disulap jadi kasus remeh-temeh, yakni kasus sewa lahan bengkok Desa Patimban oleh mantan Kepala dan Kasipit Sus Kejari Subang tersebut. Akibatnya Kajari Subang Iwayan Sumertayasa kini dimutasikan jabatannya sebagai Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, sementara Kasipit Sus Kejari Subang AF Saefullah kini dimutasi ke wilayah hukum Kalimantan. Sebagai bukti bahwa pada Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022 lalu Kasipit Sus Kejari Subang AF Saefullah SH kepada Perak mengungkapkan perkara mafia tanah ini sudah naik tahap penyidikan. Selanjutnya tinggal ekspos. Nanti kami kabari lagi kalau mau ekspos dan ada tambahan temuan fakta baru juga nih dalam perkara mafia tanah ini yang akan kami tindak lanjuti juga, terangnya. Dalam program Tora 2021 ini ada sebanyak 500 bidang atau seluas 900 hektar lebih dan 60 bidang diantaranya seluas 1.029.346 meter persegi. Objeknya adalah laut atau teluk yang berlokasi di perbatasan antara Desa Pangarengan, Kecamatan Legon Kulon dengan Desa Patimban. Bahkan sebagian besar penerima manfaatnya adalah fiktif atau hanya diatasnamakan saja dipinjam KTP-nya, namun pemilik sebenarnya adalah para mafia tanah, diantaranya oknum pejabat ATR BPN Subang, Kades Patimban, pejabat,
pengusaha dan ketua ormas atau LSM bukan masyarakat adat setempat atau bertempat tinggal di luar wilayah program TORA tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Galang, Perak TV melaporkan.